Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Welcome back to my channel, kabar baik di sini dan saya berharap kalian semuanya dimanapun berada juga dalam keadaan yang sama. Sejak Universitas Terbuka mengumumkan modus-modus ujian akhir semester yang akan dilaksanakan semester ini, banyak mahasiswa mengeluhkan bahwa mereka akan berhalangan untuk mengikuti ujian akhir dengan modus ujian tatap muka. Mayoritas mahasiswa UT lebih memilih untuk mengikuti ujian dengan modus take home exam atau yang kita sebut dengan THE. Padahal THE ini adalah modus ujian sementara yang diterapkan oleh Universitas Terbuka selama COVID melanda. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa solusi atau jalan keluar untuk kalian teman-teman mahasiswa UT yang berhalangan mengikuti ujian tatap muka semester ini. Entah karena bertabrakan atau bentrok dengan jam kerja, atau alasan kesehatan, atau karena sedang bertugas di luar daerah. Saya akan menjelaskannya atau membahasnya dalam video ini. Tapi sebelumnya, saya minta dukungan kalian untuk yang belum subscribe. Silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Kalian juga bisa bergabung di grup mahasiswa, grup Telegram yang saya bikin sendiri. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Silahkan klik link itu supaya kalian bisa bergabung dan kita bisa lebih bebas, lebih aktif untuk berdiskusi, berbagi pengalaman tentang seluk-beluk belajar di Universitas Terbuka. Hampir semua mahasiswa UT pada saat pencetakan KTPU kemarin mendapatkan KTPU untuk ujian tatap muka. Ada beberapa mata kuliah yang masih dilangsungkan dengan modus THE, sedangkan ada beberapa mata kuliah yang bentrok dengan mata kuliah lain, itu secara otomatis dialihkan menjadi ujian online. Makanya sebagian besar mahasiswa UT semester ini punya 2 KTPU, bahkan ada beberapa mahasiswa yang punya sampai 3 KTPU. Karena ada kuliah yang ujiannya itu tatap muka, ada yang THE, ada yang ujian online. Dari pengalaman saya bertahun-tahun kuliah di Universitas Terbuka, yang namanya ujian tatap muka atau yang dulu biasa kita sebut dengan ujian tertulis, itu jarang ada ujian susulannya, hampir tidak pernah ada ujian susulannya. Dan ujian tatap muka itu sudah ada jadwalnya sejak awal semester, ditentukan di kalender akademik. Jadi tidak bisa kita tentukan sendiri sesuai dengan waktu kita atau kesempatan kita. Makanya berikut ini ada beberapa solusi untuk kalian yang berhalangan mengikuti ujian tatap muka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mengingat ujian tatap muka itu hampir tidak pernah ada ujian susulannya, kecuali semester ini UT benar-benar memberikan kebijakan istimewa. Ada beberapa solusi yang bisa saya berikan berdasarkan pengalaman saya untuk kalian teman-teman mahasiswa UT yang berhalangan mengikuti ujian tatap muka. Yang pertama, solusi untuk kalian yang berhalangan mengikuti ujian tatap muka karena hari H saat ujian dilaksanakan kalian sedang berada di tempat lain, kalian sedang berada di luar kota, alias kalian tidak berada di tempat dan lokasi ujian yang sudah ditentukan. Nah, untuk kalian yang berhalangan seperti ini, kalian bisa mengajukan perpindahan lokasi ujian. Kalian bisa minta untuk menumpang ujian di lokasi tempat keberadaan kalian saat hari H nanti. Kalian bisa nonton video saya yang ini karena di sini saya sudah menjelaskan dengan lengkap caranya bagaimana kalian bisa memproses atau meminta perpindahan lokasi ujian alias minta numpang ujian. Kelompok yang kedua adalah kelompok mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian tatap muka karena alasan kerja, bentrok dengan jam kerja, atau karena alasan sedang sibuk bekerja. Nah, untuk kalian yang PNS, tentunya hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena ujian tatap muka dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur. Jadi tidak masalah untuk kalian. Nah, masalahnya untuk teman-teman yang kerja swasta atau bekerja di perusahaan swasta,
Tentunya mungkin ada teman-teman yang bekerja pada hari Sabtu juga, baru liburnya di hari Minggu, atau malah ada beberapa teman-teman yang bekerja juga pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, cara yang bisa saya tawarkan atau bisa saya usulkan adalah silahkan mengajukan cuti sesuai dengan jadwal ujian kalian atau minta izin untuk pergantian shift tugas kepada pimpinan kalian. Mintalah permohonan cuti atau izin ini jauh hari sebelum ujian dilaksanakan dengan tujuan supaya pimpinan kalian bisa menyediakan backup saat kalian sedang tidak ada di tempat karena mengikuti ujian nanti. Seharusnya pimpinan kalian bisa menyetujui atau memberi kalian izin, karena mengingat untuk kuliah ini kan untuk peningkatan sumber daya manusia, untuk peningkatan masa depan kalian yang bisa membawa dampak positif juga untuk tempat kalian bekerja. Bisa juga kalian mengajukan izinnya itu tidak seharian full. Kalian bisa mengajukan izin sesuai dengan jam ujian kalian saja. Jadi contohnya pada hari Sabtu itu kalian punya 2 mata kuliah yang diujiankan secara ujian tatap muka, ya kalian hanya perlu mengajukan izin 2 kali 90 menit itu saja, ditambah dengan waktu kalian untuk mobilisasi dari tempat kerja ke tempat ujian. Tidak masalah kalian mengajukan izin hanya untuk mengikuti ujian lalu balik lagi ke tempat kerja. Makanya saya sarankan laporkan kepada pimpinan kalian sedari sekarang, jauh-jauh hari sebelum ujian. Sampaikan bahwa pada tanggal ini sampai tanggal ini kalian akan mengikuti ujian tatap muka. Minta kebijakannya supaya kalian diberi kesempatan untuk berganti shift dengan teman lain atau untuk tidak hadir di tempat kerja pada hari-hari itu supaya kalian bisa mengikuti ujian akhir semester. Ya, namanya kita memutuskan untuk kuliah sambil bekerja, artinya ada jadwal-jadwal yang harus kita pikirkan dengan matang-matang, ada konsekuensi, ada yang harus kita korbankan, ada yang harus kita pertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang butuh kebijakan, mana yang tidak bisa diganggu-gugat. Makanya sampaikan sejak sekarang kepada pimpinan kalian, minta izin sejak jauh-jauh hari, supaya kalian bisa diizinkan untuk mengikuti ujian. Kelompok yang ketiga adalah kelompok mahasiswa yang memang tidak bisa mengikuti ujian karena satu dan lain hal. Dalam kelompok ini termasuk kelompok mahasiswa yang bekerja yang ternyata tidak memperoleh izin dari pimpinannya, atau untuk mahasiswa yang karena alasan kesehatan tidak bisa mengikuti ujian semester ini, atau untuk mahasiswa yang pada hari hanya itu entah kenapa ada kendala mendadak atau ada urusan mendadak yang tidak bisa diganggu-gugat dan akhirnya memang tidak bisa mengikuti ujian semester ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya, yaitu pada tanggal 17 dan 18 Desember 2022 ini. Nah, dari pengalaman saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sepanjang bertahun-tahun saya kuliah di UT, hampir tidak pernah ada ujian susulan untuk ujian tatap muka. Mengingat rumitnya proses ujian itu, gedungnya, logistiknya, dokumen yang harus disiapkan, pengawasnya, waktunya. Jadi hampir kecil kemungkinan untuk ada susulan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tatap muka sesuai dengan jadwalnya. Memang kita semua mendoakan supaya kalau bisa UT bisa memberi kebijakan untuk mahasiswa-mahasiswa di kelompok ini, dan mungkin kalau mahasiswa yang ternyata tidak bisa mengikuti ujian tatap muka hari hanya nanti, mungkin didoakan UT bisa memberi kebijakan untuk supaya mahasiswa bisa mengikuti ujian online atau ujian PHE, ya siapa tahu UT punya kebijakan. Tapi dari pengalaman saya, untuk kalian yang memang tidak bisa mengikuti ujian akhir, ujian tatap muka ini, solusinya hanya satu, yaitu program ulang di semester berikut. Jadi kalau kalian tidak mengikuti ujian akhir yang secara tatap muka ini, artinya kalian akan dinyatakan tidak lulus semester ini untuk mata kuliah bersangkutan. Jadi mata kuliah yang ujian tatap mukanya itu berlangsung dan kalian tidak bisa ikut, kalian akan mendapat nilai E. Solusinya adalah program ulang di semester berikut.
Istilahnya mengulang lagi di semester berikut. Kalian harus registrasi lagi dari awal semester, bayar SKS-nya, ikut tuton atau TMK-nya dari awal lagi, kemudian ikut lagi ujiannya semester depan. Itu solusinya atau kemungkinan terburuk kalau semester ini tidak ada ujian susulan untuk ujian tatap muka. Tentunya kita berharap kita semua bisa mengikuti ujian dengan tenang, dengan lancar, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan lokasi yang ditetapkan. Tapi untuk kalian yang memang berhalangan mengikuti ujian tatap muka, semoga penjelasan saya ini bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian, atau setidaknya memberi kalian sudut pandang baru atau memberi kalian beberapa pertimbangan bagaimana kalian harus mengambil keputusan, mana yang harus kalian pertimbangkan untuk kalian prioritaskan, dan semoga kalian bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kalian, dan kalian bisa mendapat hasil yang paling memuaskan. Ya, kita semua berdoa semoga semester ini UT bisa memberi kebijakan untuk teman-teman mahasiswa yang tidak bisa mengikuti ujian tatap muka. Meskipun sulit, tidak ada masalahnya kan, kita berharap. Demikian penjelasan saya, semoga bisa membantu kalian, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian, dan semoga bisa sedikit membantu menyelesaikan kesulitan kalian. Di akhir kata, untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak untuk dukungannya. Saya akan terus berusaha membuat lebih banyak lagi video yang bagus, video yang menarik dan bermanfaat untuk kalian. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol di bawah. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Di kolom deskripsi sudah ada link untuk grup Telegram mahasiswa UT yang saya bikin sendiri. Silahkan klik link tersebut, silahkan bergabung supaya kita bisa lebih santai dan lebih bebas untuk diskusi dan berbagi tentang seluk-beluk atau tips-tips belajar di Universitas Terbuka. Silahkan bergabung, gratis. Dan untuk kalian yang masih punya pertanyaan, jika ada yang belum jelas, atau kalau kalian punya usulan materi apa yang kalian mau saya bahas di video-video berikut, silahkan ketikkan di kolom komentar. Kalau itu pertanyaan, akan saya jawab sebisa saya, akan saya bantu. Kalau itu usulan materi, akan saya bikinkan risetnya, akan saya bikinkan videonya supaya bisa membantu kalian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Salam sehat, salam sukses selalu. Semoga semester ini kita semua mendapatkan nilai yang maksimal, tidak ada halangan untuk mengikuti ujian, dan kita semua bisa dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan. Tuhan memberkati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.